Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Resti Devitasari, mahasiswa PPG Prajabatan 2022. Saya akan memaparkan hasil observasi karakteristik peserta didik. Yang pertama ada panduan observasi. Observasi ini didasarkan pada panduan observasi apa yang dilakukan pada kelas 1C di SD Negeri 47 Kota Jambi melalui pengamatan langsung dan wawancara. Selanjutnya, komponen-komponen yang diobservasi ada 12, yaitu yang pertama ada etnik, kedua kultural, ketiga status sosial, keempat minat, kelima perkembangan kognitif, keenam kemampuan awal, ketujuh gaya belajar, kedelapan motivasi belajar, kesembilan perkembangan emosi, ke-10 perkembangan sosial, ke-11 perkembangan motorik, dan ke-12 perkembangan moral. Selanjutnya yaitu hasil observasi. Hasil observasi yang pertama yaitu etnik. Nah, etnik pada umumnya peserta didik di kelas 1C ini memiliki etnik Melayu atau beretnis Melayu. Namun ada juga peserta didik yang beretnis Jawa dan Batak. Yang kedua yaitu kultural. Nah, di kelas 1C terdapat budaya belajar, yaitu kesepakatan kelas yang berisikan seperti berdoa sebelum belajar, menerapkan profil pelajar Pancasila, menjaga kebersihan kelas, dan menghargai guru serta menyayangi teman. Yang ketiga, status sosial. Pada umumnya, peserta didik kelas 1C berasal dari keluarga yang memiliki status sosial menengah hingga menengah ke atas. Yang keempat yaitu minat. Pada umumnya, minat belajar peserta didik di kelas 1C ini sudah tinggi. Hal ini dapat terlihat dari antusias dan partisipasi setiap peserta didik ketika belajar dalam kelompok, penyelesaian tugas, dan keaktifannya ketika kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Secara umum, perkembangan kognitif peserta didik di kelas 1C ini sudah baik. Hal ini terlihat ketika guru menyampaikan materi pembelajaran, peserta didik dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran tersebut. Hal-hal yang dapat dilihat lainnya yaitu dari proses pengerjaan tugasnya. Rata-rata peserta didik dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan tepat, walaupun masih terdapat beberapa peserta didik yang lambat dalam mengerjakan tugasnya. Hal ini dikarenakan peserta didik tersebut belum lancar membaca atau membacanya masih terbata-bata. Namun, ia memahami tugas yang diberikan oleh gurunya dan mampu menyelesaikan tugas tersebut di hari itu juga. Yang keenam, kemampuan awal. Kemampuan awal peserta didik di kelas 1C umumnya berada di level beginner atau pemula. Selanjutnya yang ketujuh yaitu gaya belajar. Peserta didik di kelas 1C memiliki gaya belajar audio visual. Selanjutnya yang kedelapan adalah motivasi. Peserta didik di kelas 1C memiliki motivasi belajar yang tinggi. Hal ini terlihat dari antusiasnya dalam mengikuti proses pembelajaran, antusias dalam menjawab pertanyaan, dan juga antusias dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang 9 yaitu perkembangan emosi. Peserta didik di kelas 1C telah mampu mengontrol emosinya dengan baik. Yang ke-10 yaitu perkembangan sosial. Peserta didik di kelas 1C telah memiliki perkembangan sosial yang baik. Hal ini dapat dilihat dari interaksinya antara mereka dengan teman sejawatnya dan juga interaksi mereka dengan gurunya. Kemudian yang ke-11 yaitu perkembangan moral. Peserta didik di kelas 1C telah memiliki perkembangan moral yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan peserta didik telah mengetahui cara bersikap yang baik itu seperti apa,
contohnya sopan santun, menghargai guru ketika berbicara, dan lain-lain. Yang terakhir, yang ke-12, yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik peserta didik di kelas 1C sudah baik. Hal ini terlihat ketika peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran, seperti ketika melakukan praktek di lapangan, ketika melaksanakan ice breaking, dan juga ketika melaksanakan games. Itulah hasil observasi mengenai karakteristik peserta didik di kelas 1C di Sekolah Dasar Negeri 47 Kota Jambi. Terima kasih.